Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Keren banget. Kalau yang ada pernah Pak Williar di sini. ke gereja pasti tahu lagu itu dong. Iya Ya ya. kan? Kalau suka melakukan penyembahan pujian pasti tahu nama Williar Kauntu. Pasti. Betul ya? Ya. Nah, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali jumpa kembali dengan pemirsa dari Good News program hari ini. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang lagi ketakutan dengan namanya COVID-19 atau coronavirus. Dan setiap ada virus, ada bencana alam, ada musibah, ada peperangan. Kayaknya Mazmur 91 itu akan selalu dikutip dan lagu ini akan diiringi gitu. Menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita semua ya. Betul ya. Jadi Ya, nanti luar kita mendapatkan satu kehormatan nih, menampilkan seseorang yang sudah menjadi legenda, saya katakan the legend of Indonesian worship gitu ya. 1 Hour with Williar Kauntu akan menjadi berkat buat kita semua di Good News program. Oleh karena itu teman-teman mesti share ulang episode ini dan juga kasih tahu kepada keluarga kalian supaya nonton sama-sama gitu ya. Dan pasti akan menjadi berkat. Ya, jangan lupa bahwa episode Good News juga bisa juga bisa disaksikan di YouTube channel kami. channel Yes. @anugerah ministries. Dan kalau ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa, konseling, bisa hubungi kami That's di right. nomor telepon yang tertera di layar kaca. Nah, untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Musik merupakan bahasa universal yang bisa diterima oleh semua individu, baik tua maupun muda, kaya ataupun miskin, apapun latar belakang kita maupun bahasa kita, jika sudah melantunkan musik pasti akan hanyut dalam harmoni. Kita tahu apa yang dari hati akan menyentuh hati, yang dari roh juga akan sampai ke jiwa bahkan roh. Dan harmoni itu berasal dari Tuhan. Di episode 1 Hour with Williar Kauntu, kita akan dibawa untuk memahami kisah apa yang ada di balik lagu-lagu yang Pak Williar download dari Tuhan. Lagu-lagu yang usianya sudah puluhan tahun menemani kita, namun tetap menyentuh jiwa bahkan roh kita. Saksikan 1 Hour with Williar Kauntu hanya di Good News program.
sambil dengan gitar saya bermazmur dengan ayat tersebut. Oh. Iya. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Guys, yang pernah ke gereja pasti pernah dengerin lagu daripada minimal satu lagu daripada Pak Weliar. Tadi seperti yang tadi dikatakan kan 1000 rebah di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tapi Tuhan menolong dan memelihara kita. Suatu kehormatan tentunya hari ini di Good News Program kita kedatangan tamu yang luar biasa dalam topik One Hour with Weliar Kauntu. Silakan. Dad. Wow, terima kasih Pak Weliar Ya, kedatangannya kehormatan di Good sekali, News. Pak Iya. Weliar, Pak. Kami merasa sangat terhormat Bapak bisa hadir di sini. Ya, Thank you. waktu saya baru bertobat nih Pak, Ya. tahun 94-95. Setelah saya kuliah pulang ke Indonesia, lagu-lagu Bapak lagi banyak berkumandang di gereja-gereja Ya, tuh. ya. Dan gak pernah berpikir untuk hari ini kami bisa menginterview Bapak. Kasih karunia. So it's a blessing. Ya. Ya, Ya, nah, Buat saya it's privilege. Praise Ya. the Lord. Nah, kalau Pak Weliar Kauntu pasti semua orang sudah kenal ya, lagu-lagunya juga banyak memberkati di gereja-gereja baik di Indonesia sampai ke mancanegara. Tapi kami ingin berkenalan lebih dalam gitu Pak. Nah, dulu itu seperti apa awalnya ketika Bapak baru memulai pelayanan? Ya. Saya bertobat terima Tuhan Yesus itu waktu saya kuliah. Saya kuliah di Bandung, saya kuliah di ITB. Tahun 82 saya baru masuk. Saya boleh dikatakan itu terima Yesus itu ya pas di minggu pertama saya kuliah. Oh, Wow. Jadi oke. waktu itu hari Jumat saya menghadiri persekutuan mahasiswa kampus. Saya dari jauh mendengar suara orang bernyanyi, Wow. lagu rohani mendorong saya untuk datang ke ruangan itu dan di situ mahasiswa Kristen sedang beribadah. Dan disitulah saat saya pengkhotbahnya dari mahasiswa juga tapi dia menyingkapkan segala sesuatu yang Ya. seperti itu berbicara kuat kepada saya. Itulah hari di mana saya memberi diri saya kepada Wow. Tuhan Yesus diselamatkan. Jadi pada waktu itu saya mulai bertumbuh, saya dimuridkan, saya ikut kelompok pemuritan di kampus. Walaupun itu kampus teknologi, tapi di luar itu, di luar waktu sekolah itu kita ada pemuritan yang bagus sekali menurut saya. Sehingga sampai sekarang pun saya bilang ITB buat saya Institut Teologi Bandung. Jadi karena di situ saya kenal Tuhan, saya bertumbuh dan lumayan di situ saya mulai aktif, mulai terlibat melayani Tuhan. Lalu saya dengan teman-teman saya yang punya hobi yang sama, kami mulai bikin vokal group. Oh, yang oke. melayani di kampus, melayani di kampus-kampus juga. Dan ya waktu itu saya tidak pernah terfikir menjadi penulis lagu juga. Karena satu kali ketika saya sedang saat teduh, saya sedang membaca firman, saya suka dengan gitar, saya bernyanyi. Ada satu ayat yang begitu muncul kuat sekali, Apa tuh Pak? itu dari Mazmur 73. Dan waktu saya baca ayat itu dan saya mulai sambil dengan gitar saya bermazmur dengan ayat tersebut. Oh, Iya. oke. Jadilah sebuah lagu pertama, lagu rohani yang saya tulis. Mungkin pernah dengar lagunya. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Wow. Gitu ya. Sekalipun dagingku. Dan waktu lagu itu saya Wow, perkenalkan. itu lagu debutnya. Iya itu pertama. Dan waktu teman-teman saya dengar lagu itu dia bilang, well kita mesti nyanyiin. Ya, itu lagu bagus banget Pak. Bukan Iya. cuma nyanyikan, jadi kemudian kita akhirnya teman vokal grup kita mulai rekam. Itu mungkin rekaman pertama yang saya buat. Tahun berapa Pak itu boleh Pak? Tahun 86. 80. Saya masih kelas 6 Tahun SD nih. 86. Wow. Tahun 86 kami buat rekaman. Waktu itu kita mendukung untuk pembangunan satu kantor pelayanan daripada pemuritan kami dan kami buat rekaman itu, kemudian album kasetnya dijual dan semua keuntungannya untuk pembangunan kantor ministry. Ya. Wow. Jadi itu buat saya satu kesan di mana begitu dalam, saya yang dari nggak pernah berpikir, nggak pernah sekolah musik, ya, dan Tuhan bawa ke situ. Jadi itu pengalaman pertama yang buat saya kalau mau diceritakan Tuhan tuh luar biasa. Tapi meskipun demikian pada saat itu Bapak kan masih muda nih Iya, ya, masih belasan tahun berarti ya. 86 berarti saya berapa ya?
22 tahun. 21, Udah lulus ya, Udah. 22. Nah itu kan nggak pernah juga terpikir bahwa hari ini akan bisa menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu dalam bidang musik dan pujian penyembahan gitu iya. ya Pak. Nah itu perjalanannya bagaimana Pak? Jadi saya setelah saya lulus saya sempat bekerja di Jakarta dan kemudian saya pada tahun 90 itu tahun yang jelas sekali di mana Tuhan tuh berbicara memanggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Padahal waktu itu lulusan dari ITB. Dari ITB. Saya sudah bekerja Di major apa waktu prodinya? elektro. Elektro. Iya, Jadi saya teknik elektro. yang sekarang ini banyak orang sebut computer engineer. Iya, kira-kira Wow. begitu ya. Jadi kemudian saya ketika Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu dan saya dengan konfirmasi dari waktu itu pacar saya, sekarang istri saya. Dia malah yang dapat firman Tuhan meneguhkan sehingga saya yakin ini tuntunan Tuhan. Ya. Lalu saya mulai melangkah, tapi saya belum tahu pelayanan saya seperti apa. Saya bukan sekolah Alkitab, jadi saya minta tuntunan Tuhan apa yang saya mesti lakukan. Dan saya ingat satu pagi waktu saya sedang berdoa menyembah Tuhan, waktu saya buka firman Tuhan, ayat dari Mazmur 104, 33-34 begitu jelas yang menunjukkan kepada saya itu pelayanan saya. Dan pada waktu itu saya mulai bermazmur melalui ayat itu dan menjadi lagu yang mungkin banyak gereja sudah nyanyikan. Yang mana itu Pak? Ya, Oh, jadi. ya judulnya Manis Kau Dengar tentunya. Oh, biarlah manis. Ya, nah kata-kata lagu itu kan berkata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Dan saya tahu itu pelayanan saya, menyanyi bagi Tuhan selama saya hidup. Wow. Lalu kemudian, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Jadi saya tahu Mari angkat tangan bermazmur, kita. Cuma Inilah. jadi bermazmur atau menuliskan sebuah lagu juga menjadi panggilan saya. Sampai hari ini saya masih menulis lagu. Jadi kalau Pak Williar itu berarti you were born with it ya, natural Ya, sekali ya. natural, Baca natural. Mazmur langsung genjreng Ya. gitar jadi lagu ya Pak ya. Wow, Nah, amazing. boleh tahu amazing. nggak? Sekarang Williar Kauntu sudah menulis berapa ratus atau berapa ribu lagu? Mungkin tidak ribu ya, tapi saya nggak pernah hitung spesifik. Pernah asisten saya menyusun beberapa lagu-lagu yang pernah saya tulis lumayan cukup banyak. Dan mungkin itu dia pernah menyusun itu sekitar 200 daftar lagu, tapi itu masih tahun 90-an, akhir 90-an. Itu sudah 200. Itu sudah 200. Itu sudah Sorry, awal 27 2000, tahun yang awal lalu. 2000. Oke, wow. Jadi sekarang mungkin maybe sekitar ya mungkin 300-an. Wow, that's amazing. Itu kalau jadi CD berarti ada berapa CD itu? 30 CD dong, at least 30 sampai 35 CD. Wow, amazing. Kita akan take a break dulu Pak ya. Ya. Wow. Pemirsa, kita pasti akan belajar banyak hari ini dari Bapak Williar Kauntu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Di handphone saya itu, di voice memonya mungkin ada kira-kira 100 lebih mazmur yang ya zaman now sekarang udah bisa rekam ya. Iya. Kalau dulu saya masih mesti tulis, tapi kalau itu yang sekarang maksudnya dapat saya sepenggal, rekam. baru sepenggal. Dapat sepenggal-penggal. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Anda masih menyaksikan Good News Program One Hour with Williar Kauntu. Nah Pak Williar nih kalau kami mendengarkan Pak Williar nyanyi adem gitu rasanya ya. Apalagi Puji Tuhan. mendengarkan langsung nih ya. Iya. Orangnya sendiri nyanyi di depan kita. What a blessing. Bapak, emang dari kecil suaranya udah merdu empuk gitu ya Pak? Itu saya percaya memang kasih karunia Tuhan ya, talent yang Tuhan berikan. Saya dari kecil memang dari keluarga yang kita semua senang nyanyi. Oh. Jadi kalau kita kumpul di rumah, kita suka nyanyi pagi-pagi, biasanya ayah saya bangunkan semua, kita berdoa dan pasti kita nyanyi dulu. I see. Jadi culture itu sudah dari waktu saya masih kecil. Ya, ingin tahu Pak, setiap lagu pasti ada sejarah penulisannya. Ya. Mungkin ada impresi sesuatu terjadi atau Tuhan berbicara sesuatu. Nah lagu yang tadi pertama kali waktu pembukaan Good News Program, Mazmur 91. Ya. Hari-hari ini lagu ini terus berkumandang dan orang sangat diberkati nyanyian lagu itu. Bapak bisa cerita tentang sejarah dari kenapa dan bagaimana Bapak menulis lagu ini? Ya,
Lagu itu saya tulis sekitar tahun 2003 akhir, kalau boleh saya ingat. Dan pada waktu itu saya habis saat teduh pagi, saya mulai membaca dan hari itu saya membaca Mazmur 91. Ya. Nah saya punya satu kebiasaan di mana setiap kali saya mendapatkan satu ayat kunci maka saya akan mulai mengulang-ulang dan menghafalkan ayat itu. Gitu ya. Dan tidak sedikit juga kata-kata yang saya hafal dari sebuah ayat kunci itu kemudian saya bermazmur dan menjadi lagu. Dan hari itu ayat yang saya hafalkan dari Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu itu tidak akan menimpa engkau. Dan itu saya sering ulangi sepanjang hari. Nah saya tidak pernah lupa sore itu saya mengantar istri saya ke mall. Ya. Shopping mall di Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading. Dia masuk satu toko dan saya males karena ramai jadi saya tunggu di luar. Waktu saya tunggu di luar itu saya mengulang kembali ayat tersebut. Sambil saya kutip saya mulai bermazmur. Tiba-tiba saya berkumandang dan keluarlah kata-kata itu. Walau 1000 rebah di sisiku. Dan saat itu saya sadar ini melodi so strong. It's unusual gitu. Dan saya langsung didorong saat itu. Saya percaya itu Tuhan sendiri berbicara pada saya. Kamu tuliskan ini. Tuliskan das kemudian saya hafalkan, saya tulis beberapa not kunci lalu kemudian sampai di rumah malamnya saya dengan gitar mulai merangkai kata itu. Wow. Dan waktu saya berdoa tiba-tiba Tuhan tuh kasih tahu kenapa aku suruh kamu tulis lagu ini. Akan banyak orang mengalami goncangan. Kedepannya kamu akan melihat banyak goncangan terjadi. 2003 nih Pak ya? Itu akhir 2003. Bukan akhir 2003, akhir 2004 sorry. I see. Sekitar bulan Oktober November. Wow, berarti Dan sebelum terjadi tsunami Sebelum nih? terjadi tsunami. Wow. Jadi itu persis dan waktu saya mendapatkan lagu itu saya dengerin sama teman-teman simfoni musik waktu itu kami sama-sama. Mereka bilang wah ini bagus nih Bang, kita buat rekam gitu. Jadi saya setuju, saya bilang ya. Dan itu bulan November kami mulai berlatih lagu tersebut. Kita ingat Desember terjadi tsunami Iya, dan sebagainya. Itu menjadi satu kesaksian di mana saya lihat di tengah goncangan-goncangan Tuhan justru bangkitkan banyak lagu-lagu yang menguatkan umat Tuhan untuk diperkatakan. Salah satunya lagu ini. Wow. Nah kalau mungkin dalam kapasitas Bapak nih kita ingin tahu. Kalau biasanya kami bertemu dengan teman-teman yang punya talenta menulis lagu. Ya. Dan ada beberapa yang ngehits banget gitu ya. Dan kadang-kadang ya mungkin mereka berkata ini bukan saya ini yang talenta saya. Tapi Ya. ada satu kebanggaan manusiawi yang kita lihat gitu. Ya. Pernah seperti itu enggak? Saya puji Tuhan kalau saya mungkin jujur. Dulu sih mungkin ya. Pasti pernah ada dong? Dulu pernah. Nggak Masih mungkin awal-awal nggak ada saya mulai melayani. Masih ada. muda ya Pak? Ya, tapi seiring saya bertumbuh, melayani Tuhan, kenal Tuhan. Saya menyadari bahwa itu semua daripada Tuhan. Jadi kita nggak berbangga. Tuhan titipkan itu nyanyian-nyanyian itu. Tapi perasaan Bapak bagaimana kalau pada Ya. waktu diundang ke sebuah gereja, mungkin yang menyanyikan juga nggak bermaksud, tapi kemudian menyanyikan lagu itu dan Bapak ada di sana. How do you feel gitu? Saya merasa mungkin buat diri saya tidak terlalu, tapi seringkali saya merasa bahwa nyanyian-nyanyian itu telah menjadi berkat buat banyak orang dan itu membawa sukacita aja buat saya. Tapi tidak dari sisi kalau saya berkata saya bangga lagu saya nyanyikan, mungkin jujur enggak, saya tidak. Nah, Wow, itu dapatnya lagu juga macam-macam nih Macam-macam, Pak ya. Ada yang macam-macam. pas saat teduh, Iya. ada yang pas di shopping mall Shopping kayak mall. tadi Bapak bilang gitu. Tapi ada nggak pernah mengalami suatu kejadian Iya. ya, terus kemudian justru itu tertuangkan dalam lagu akhirnya. Ada nggak Pak? Saya pikir saya jarang sekali. Jadi kalau saya mungkin menyebut diri saya tidak terlalu menggunakan istilah penulis lagu profesional. Saya akan lebih suka bahwa menyebut diri saya pemazmur. Pemazmur. Oh, oke. Karena saya suka bermazmur. Jadi kalau saya ada kata-kata tertentu, maka saya langsung bermazmur dengan kata-kata itu. Jadi ketika Tuhan memberikan pewahyuan satu kalimat saja atau saya lagi duduk dan kemudian mendengarkan seseorang yang sedang berkhotbah dan ada satu kata kunci. Saya suka bermazmur dan berulang-ulang mengucapkan itu. Saya lagi di mana saja, anytime,
Makanya kalau di handphone saya itu di voice memonya mungkin ada kira-kira 100 lebih mazmur yang ya zaman now sekarang udah bisa rekam ya. Iya. Kalau dulu saya masih mesti tulis, Iya, tapi itu kalau yang sekarang maksudnya dapat saya sepenggal, rekam. baru sepenggal. Dapat sepenggal-penggal. Wow. Betul. Dan itu kebanyakan terjadi di mana saja. Jadi saya melatih atau mendisiplinkan diri saya untuk selalu berada di hadirat Tuhan lewat nyanyian, lewat mazmur khususnya. Iya, iya. Jadi kalau ada sesuatu kata-kata atau impresi tertentu yang Tuhan taruh di hati saya bisa tuh keluar gitu. Ya, I Bisa see. nyanyiin untuk keluar. Awesome. Jadi lahirnya lagu majority melalui proses itu saya kira. Iya. Ya, menarik banget. Kita akan take a break dulu dan kita mau mendengarkan satu suara emas lagi dari Pak Bapak nanti. Puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, Anda diberkati. Anda boleh tinggalkan komentar. Bagaimana, kita ingin tahu nih pemirsa sekalian ya. Saya yakin banyak daripada pemirsa, siapapun Anda pasti sudah diberkati dengan lagu-lagu dan ciptaan daripada Bapak Welliar Kauntuh. Anda bisa tinggalkan di kolom komentar di YouTube channel kami. Lagu apakah yang sudah menjadi berkat buat Bapak sehingga nanti beliau juga bisa tahu. Bukan berbangga diri tetapi ingin tahu dalam kondisi apa sih pada waktu Anda diberkati seperti itu ya. Kita ingin tahu dan ingin mendengarnya dan nanti setelah break kita akan kembali mendengarkan ada suara yang melegenda sekali dari pencipta lagunya langsung yaitu Bapak Welliar Kauntuh hanya di Good News program. Lagu ini adalah lagu yang saya nggak pernah bosan nyanyikan walaupun sudah 30 tahun lagu ini ditulis. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Wow. Luar Wow, biasa. speechless. Mungkin ini yang komentar yang bisa saya katakan speechless. It's a very beautiful song Pak Welliar. Iya, Bagus it banget is. lagunya. Dan ada kisah menarik kah di balik lagu ini, Pak? Ada kisah menarik. Lagu ini saya tulis waktu Tuhan panggil saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan pada waktu itu ayat ini muncul. Dan ketika saya berdoa bertanya pelayanan saya seperti apa. Dan kemudian Tuhan tunjukkan melalui ayat ini saya bermazmur. Aku bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dan saya tahu itu panggilan saya. Sampai hari ini saya hamba Tuhan, saya gembala, berkhotbah. Tapi menyanyi gak pernah berhenti. Tetap terus bernyanyi buat Tuhan. Ada nggak kesaksian khusus dari orang-orang yang pernah mendengarkan lagu mungkin secara tidak sengaja Bapak dengar atau mungkin Bapak terima praise report Ya, dari jemaat-jemaat mungkin? ada satu kisah yang mungkin buat saya kisah ini cukup unik. Seorang teman saya dulu, dia punya tetangga, temannya, omanya ini satu ketika mengalami gangguan pendengaran. Tuli, nggak bisa dengar. Beberapa bulan dia tidak bisa ke gereja, jadi hanya di rumah. Tapi oma ini seorang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia seorang pendoa. Ya.
Jadi dia lebih suka membaca Alkitab, berdoa di rumah, berdoa untuk keluarganya. Ada satu kesaksian yang indah ketika anaknya kemudian sesudah membantu ibunya bisa punya hearing aid, Iya. bisa dengar paling tidak sedikit. Oma ini bisa kembali kebaktian ke gereja. Ya. Iya. Pertama kali dia ke gereja, dia dengar worship leader mulai mengajar lagu Manis Kau Dengar. Yang membuat surprise cucunya ketika lagu ini mulai diajarkan, Oma ini ikut nyanyi. Wow. Langsung bisa. Langsung gitu. bisa. Lalu cucunya bingung, kok Oma udah bisa lagunya? Dan Oma bilang, Oma udah sering dengar lagu ini. Kok bisa sering dengar? Dan ternyata luar biasa, Oma ini disayang Tuhan. Wow. Tiap malam seringkali Oma ini diperdengarkan paduan suara malaikat nyanyi. Maksudnya waktu Dalam Waktu keadaan dia dalam dia keadaan tidak bisa tuli. mendengar. dia tuli. Waktu dia tuli. Dan Oma ini bilang, malaikat Tuhan tuh sering nyanyi lagu ini. Saya waktu diceritakan tuh kaget sekali gitu ya. Iya, Dan teman saya bilang, luar biasa lu lagu lu dinyanyiin malaikat katanya. Tapi pada waktu itu saya dapat satu pengertian yang baru dari Tuhan. Bahwa sebetulnya lagu-lagu yang spesial, lagu-lagu yang punya dampak bagi saya bukan cuma untuk satu lingkungan tertentu pada waktu tertentu. Ya. Tapi lagu yang punya dampak luas pada kurun waktu yang lama. Saya percaya lagu-lagu itu spesial dan sudah ada di surga. Wow. Dan kemudian Tuhan percayakan saya di download. Jadi Ya, di-download buat ya saya lagu-lagu untuk surga. saya nyanyikan supaya gereja Tuhan, umat Tuhan menyanyikan Wow, amazing itu. banget. Nah, menurut Bapak kira-kira ada nggak kriteria daripada lagu-lagu yang laku Ya. atau banyak dinyanyikan di gereja-gereja dengan yang tidak? Ya, kalau secara teknis, kalau Ya. saya boleh memberikan tanggapan bahwa untuk lagu-lagu untuk dinyanyikan di gereja pasti unsur yang utama adalah simplicity, Simplicity. kesederhanaan. Kesederhanaan itu kesederhanaan baik lirik maupun melodi. Lirik yang simple, Supaya lirik mudah yang diikuti mudah sama diikuti, jemaat. melodi yang tidak terlalu sulit, Ya. yang punya rentang nada yang tidak terlalu jauh sehingga semua orang rata-rata bisa nyanyikan. Dan lagu itu punya pesan yang spesifik kuat gitu ya. Ada message yang kuat. Nah lagu ini pasti akan banyak dinyanyikan. I see. Nah, waktu misalnya contoh nih, dari Indonesia ada nama-nama besar seperti Pak Weliar, Pak Robert Lea, kemudian Pak Johan Handoyo. Iya. Sini Moede. Ya, Lagu-lagunya very simple. Iya. Tetapi nggak bisa menutup kemungkinan kalau dari seberang dari Australia, Hillsong. ya. Beberapa lagu mereka itu awalnya kayaknya nggak ngerti banget lagu ini ngomong apa sih. Tapi kemudian ngehits sampai melegenda gitu Iya. misalnya. Terus kalau dibandingkan dengan apa yang tadi Bapak bicarakan ini bagaimana konteksnya? Jadi kalau saya perhatikan lagu-lagu dari Hillsong atau dari berbagai negara yang lain yang mempengaruhi yang dinyanyikan di Indonesia pasti punya unsur yang sama. Pasti punya unsur simplicity juga yang sama. Dan biasanya lagu-lagu itu mulai dikenal dinyanyikan berulang-ulang di bagian refren yang mudah dinyanyikan. Oh, Ya. at least ada satu At least entry point-nya dulu. Entry point di mana orang Ya. ulang-ulang nyanyi, ya. Dulu lagu mulai dari lagu Shout to the Lord itu Ya. orang mulai bisa ikutin. Belakangan ini ada lagu yang mungkin refrennya sangat familiar orang nyanyikan. What a wonderful name it is. Ya, Tapi ya. kalimat yang begitu sangat spesifik dan menyentuh dan simpel mudah diikuti. Itu Ya. pasti orang nyanyikan dulu. Wow. Nanti Jadi biasanya bagian refnya dulu baru belajar. baru baitnya akan verse-nya, follow ya. berikutnya. Oke. Ya. Amazing. Ya. Amazing. Kita akan Wow. lanjut nanti setelah Baik. break ya Pak ya. Nah pemirsa sebelum break ada kuis tentunya. Pertanyaannya apakah judul lagu yang tadi barusan dinyanyikan oleh Pak Weliar. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti yang tertera di layar kaca. Kirimkan ke nomor HP yang tertera atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Dan kepada 3 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Love Revolution, persembahan dari Pastor Daniel dan saya sendiri dan Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Kalau saya pengen nulis lagu, saya ambil gitar, saya ambil kertas, ambil bolpen, lalu saya mulai mereka-reka. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. 1 hour with Weliar Kauntu. Langsung kembali kepada Pak Weliar. Nah Pak, kalau ngelihat Bapak nyanyi gitu kayaknya,
Wah, seneng sekali gitu ya. Nah, mungkin ini yang perlu dipelajari dari orang-orang muda, mungkin juga penulis-penulis lagu yang berusaha begitu keras untuk menulis lagu yang keren, gimana caranya gitu ya. Padahal kalau tadi kita belajar dari Bapak, ternyata yang harus dipertahankan itu adalah gaya hidup yang menyembah. Ya. Bisakah Bapak mengajarkan lebih jauh lagi? Ya, tadi saya sempat sampaikan bahwa saya lebih suka dikenal dengan istilah pemazmur, bukan Ya. penulis lagu. Boleh dikatakan hampir semua lagu yang saya tulis bukan karena saya pengen nulis lagu. Kalau saya pengen nulis lagu, saya ambil gitar, saya ambil kertas, ambil bolpen, lalu saya mulai mereka-reka kalimatnya, saya mau bikin gaya apa begitu ya. Tapi majority yang saya tulis tidak demikian. Itu hasil dari satu hubungan bergaul dengan Tuhan. I see. Melalui saat teduh, waktu penyembahan yang baik formal maupun informal saya katakan. Informal artinya sepanjang hari dalam hidup saya itu saya selalu menikmati satu komunikasi, kontak dengan Tuhan. Entah saya worship sebentar, saya berdoa, bercakap-cakap dengan dia. Sejak tahun ya awal saya mulai bertumbuh kenal Tuhan, itu saya ingat sekitar tahun 86, 87, 88, Tuhan berikan kepada saya pengertian tentang berjalan dengan Tuhan. Kisah Henok tentu kita tahu ya. Ya. Alkitab bilang Henok berjalan dengan Tuhan. Lalu kemudian saya mulai praktekkan itu dalam hidup saya. Berjalan dengan Tuhan artinya saya bergaul dengan dia every hour. Ya, waktu itu ada lagu yang saya suka nyanyikan. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Dan itu menginspirasi saya untuk mulai berjalan dengan Tuhan. Tiap jam dalam hidup saya pasti saya akan lewati dalam jam tersebut. Ada menit-menit di mana saya nikmati bergaul dengan Tuhan. Ya. Mau anywhere, everywhere, lagi nyetir dimanapun. Itu saya bangun relation dengan Tuhan. Sehingga seringkali lagu itu bisa datang anytime. I see. Jadi seperti tadi Bapak bilang ini kita menangkap sesuatu dari Ya, betul. surga gitu. Saya lagi nyetir mobil, tiba-tiba terinspirasi kasih Tuhan, sukacita. Saya biasa terinspirasi satu melodi dari brass section, ini contoh ya. Tiba-tiba saya mulai bersenandung. Sambil lagi nyetir dari Bandung ke Jakarta. Diam-diam bisa gitu. Lalu kemudian saya bayangkan ini suasananya kok sukacita. Lahir kata-kata dengan sukacita ku kan menari gitu ya. Wow, keren banget ya. Satu kali saya lagi nyetir lagi dari Jakarta ke Bandung. Ya karena saya sering kali saya mengajar di Bandung dan sebagainya. Ya. Saya tiba-tiba baru dengar di radio ada musik lagu rock and roll. Saya pikir udah lama ya nggak ada lagu Kristen yang rock and roll gitu ya. Jadi sambil saya nyetir itu sudah saya matikan. Saya biasa suka nonton YouTube, pengkhotbah dan macam-macam untuk mengiringi perjalanan saya. Tapi saat itu saya terinspirasi membayangkan lagu berirama rock and roll. Dan kata-kata yang terngiang adalah kasih Allah. Lalu saya mulai nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ding. Jadi irama rock and roll itu mewarnai saya lalu kemudian lagu itu lahir. Nah, sambil lagi nyetir, sambil lagi ngapain. Dan banyak tadi saya saksikan di shopping mall, di supermarket, dan saya lagi di pinggir jalan, lagi jogging. Saya nggak pernah lupa ada satu lagu di Singapura, saya lagi jalan sama Tuhan. Di situ tiba-tiba saya merasakan Tuhan, saya ini dapat kasih karunia luar biasa dari Tuhan. Sambil saya jalan, kata-kata itu terngiang dan saya mulai bermazmur. Ini di pinggir jalan nih, tiba-tiba saya rasa dilawat Tuhan, saya cuma bisa berlutut duduk di pinggir jalan di daerah Holland Village di Singapura. Lalu di situ saya mulai berkata sama Tuhan, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sambil jalan pulang saya mulai bermazmur, I am here because of your grace. Lagu itu juga jadi di pinggir jalan. ciptaan Bapak. Oh, Itu aslinya berarti bahasa Inggris duluan. Bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia. Bukan, lagu itu betul lagu. Really? Saya ingat di Wow. Singapura, saya dapat lagu itu dan langsung besoknya saya pelayanan hari Minggu di gereja, saya nyanyikan. Wow. Jadi itu satu bagi saya bergaul dengan Tuhan membuat kita bisa menggali, selalu dapat fresh dari Tuhan. Bukan karena our knowledge ya, bukan karena pengetahuan kita untuk menulis lagu. Iya. Bagi saya pengetahuan itu nomor 2 nanti nyusul. Yes. Begitu pewahyuan atau inspirasi Tuhan berikan itu nanti
baru menyusul skill kita. Hmm. Skill kita adalah Wow. bagaimana kata-kata itu harus diwarnai dengan melodi yang bagaimana supaya matching gitu ya. Kalau kita ngomong manis ya melodinya mesti manis gitu ya. Iya. Benar. Kalau kita ngomong dengan kata-kata tertentu nadanya harus lembut. Nah, itu teknis dan itu saya percaya itu talent Tuhan kasih. I see. Ada nggak Wow. murid-murid Bapak yang lebih muda? Mungkin saya nggak tahu bisa dikatakan junior atau mungkin mereka not so junior anymore, yang akhirnya meniru langkah kaki Bapak gitu. Ya, di awal-awal pelayanan saya di tahun akhir-akhir tahun 90-an, awal-awal tahun 90-an ada banyak adik-adik rohani yang dulu awal melayani bersama-sama saya. Misalnya siapa aja Pak? Seperti misalnya Sari Simorangkir, ya Sydney Muhede. Wow. Ya dulu kami sama-sama di awal-awal mereka belum menikah, masih single. Dan kemudian saya karena pindah ke Bandung udah gak sama-sama mereka lagi. Jadi mereka terus meneruskan dan mereka justru melahirkan lagu-lagu yang buat saya luar biasa. I see. Iya, dan Sari berkata bahwa sebagai kesaksian dia, lagu-lagu saya atau apa yang saya buat dengan menulis lagu itu menginspirasi dia bagaimana menulis lagu. Nah, itu istilah adik-adik rohani yang sampai sekarang saya lihat berkarya dahsyat. Dan mereka Lagu-lagu sudah mulai mereka menjadi legenda luar di biasa. musik worship Iya, Indonesia. iya. Nah kalau boleh ditanya nih, kalau misalnya Bapak lagi mungkin nyetir mobil atau mungkin lagi pengen istirahat, lagu-lagu siapa yang Bapak dengar? Apakah lagu Williar Kauntu sendiri atau lagu-lagu lain? Ya, ini jujur honestly, berapa tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini mungkin kalau boleh saya katakan. Saya banyak mulai mendengarkan lagu-lagu yang banyak dinyanyikan oleh millennials. Really? Oh iya Pak. Like Enggak, who? saya lagi mau menjiwai gitu. Oke, Oke. mengerti Gini, mereka. Lagu-lagu saya mungkin banyak orang bilang udah jadul gitu. Jadi saya coba untuk menangkap warna musiknya mereka. seperti apa sih? Bagaimana Pusing nggak Bapak menjembatani itu? mendengarkan musik-musik ini? Ya banyak yang pusing. Jujur. Ya, bukan pusing. Boring juga Boring. lebih tepat Oh, ya. really? Okay. Yang melodinya terlalu flat dan enggak jelas arahnya. Lagu itu Okay. seperti tidak mengikuti rhyme-nya Dan lagu. formulanya Iya, yang Bapak formulanya mengerti nggak- mungkin nggak sama ya? Nggak Iya. terstruktur Nggak, lagi. iya, oke. Tapi saya mulai menangkap gini, tetap ternyata esensi itu ada. Alright. Kayak pengulangan, repetition, lagu-lagu sekarang kan banyak repetition, Iya. yang istilahnya endingnya nggak mendarat lah. Yang lagu itu akan berulang lagi, berulang, ya Iya. repetition song. Kata-kata yang simple tapi to the point. Lalu saya mulai belakangan ini bermasmur dengan satu warna flow music yang agak berbeda untuk bisa masuk kepada yang millennials. Oke. Misalnya apa nih Pak? Jadi pengen tahu. Oh misalnya lagunya Iya, ya. Iya. Ada beberapa lagu yang sebetulnya belum meluas sih dinyanyikan, tapi di gereja kami sendiri, gereja saya sendiri juga sudah banyak dinyanyikan. Saya juga ada masukkan di YouTube channel, saya bernyanyi dengan anak rohani saya. Mungkin banyak YouTubers tahu Andi Ambarita. Oh iya. Dia juga menulis banyak lagu, dia juga lahir dari pelayanan kami dan dia seorang penyembah. Wow. Ya. Dia youth pastor Yeah, di gereja that's right. cabang gereja kami di Sydney. Keren Australia. banget. Ya. Nah, jadi saya justru belajar dari dia nih bisa nangkep taste-nya anak-anak muda gitu Iya, ya. iya. Perlu translator nih. Jadi begitu sama dia saya bisa nyambung lah Iya, lagu-lagu yang sementara dia juga menggali lagu-lagu yang lama dalam warna yang muda. Wow. Oke. Nyambung. Jadi Iya, di milenial kan sama dia. Lagu Nah- apa nih Pak? Saya jadi. Nah kalau Salah maksud lagu yang maksud saya sini, tahu, maksud benar. di Bini adalah lagu milenial siapakah yang menjadi Enggak, pergaulan? lagunya beliau. Bapak. Lagu saya ya. Kalau lagu-lagu barat saya banyak dengarkan lagu-lagu battle music. Battle music. Oke. Lagu-lagunya dari Elevation Worship, macam-macam ya, Hillsong juga saya dengarkan. Alright. Jadi beberapa lagu yang saya bilang tadi dengan melodi yang bagus, kuat, itu saya akan nyanyikan. Di gereja pun saya akan nyanyikan kalau lagu itu bagus. I see. Gitu. Nah ada lagu yang saya tulis dan saya nyanyikan dengan Andy, I will sing praise to the Lord among the people. Nah lagu itu betul-betul memberi warna baru dalam, mungkin lagu-lagu saya yang dulu saya tulis, itu beda banget sekarang. Oke. Dan ada banyak lagu-lagu yang saya tulis berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Saya belakangan ini banyak menulis tentang penyembahan. Actually, sorry, saya mesti bersaksi. Saya tuh pengen nulis buku.
Tapi Tuhan bilang kamu jangan nulis buku. Oke, gini kita take a break dulu Pak. Iya, Nah, oke. soal buku nanti kita akan bicara setelahnya. Iya, Oke, tahan dulu. Oke pemirsa sekalian, ini memang luar biasa banget gitu ya. Inginnya 5 jam dengan Williar Count tapi karena waktu nih ya, kita akan break dulu, nanti kita akan kembali dengan the one and only Williar Count hanya di Good News Program. Ketika saya mendekati anak ini, saya dengar suaranya. Ternyata saya temukan anak ini bisu. Dia nyanyinya Allah. Pantas dia dari tadi komat kamit beda sama anak-anak yang lain. I see, wow. Dia cute sendiri di pojok. Dan waktu saya dengar, saya tahu dia bisu. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. 5 jam dengan Williar Count. Bisa sekalian cuma 1 gitu ya. Oke, kalau enggak nanti kita minta dia untuk nyanyi terus gitu ya. Oke, Jadi kembali 5 langsung jam. kepada Pak Williar. Tadi mau bercerita soal buku. Iya, iya. Silakan Pak. Jadi saya awal tahun 2019 saya sudah mempersiapkan satu buku, outline-nya saya sudah buat. Buku itu saya akan tulis dengan judul All About Worship. Wow. Semua hal tentang worship supaya bisa mewariskan buat generasi ini. Apa sih penyembahan sesungguhnya? Yes, please Pak. Sesuatu yang memang saya alami dari berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Lalu buku itu sempat tertunda 2-3 bulan, mau tulis ada banyak halangan. Sampai akhirnya Tuhan tuh taruh di hati saya, sebetulnya aku gak suruh kamu nulis. Aku suruh kamu rekam buku ini. Rekam. Jadi saya audiobook. rekam audio video dan saya buat YouTube channel untuk setiap subbab itu jadi satu pengajaran. I see. Jadi setiap subbab satu pengajaran terus dan Tuhan katakan generasi berikutnya nggak suka baca. Generasi berikutnya lebih suka nonton. Betul itu. Kalau saya kasih mereka buku 2 tahun lagi bukunya bingung cari di mana gitu. I see. Iya. Yeah. Nggak pernah dibaca mungkin disembunyikan. Tapi kalau YouTube kamu 10 tahun dari sekarang kamu bisa buka lagi langsung kamu bisa baca Wah, dan itu benar dengarkan banget anytime. ya. So that's why saya nggak jadi nulis buku itu. Tapi intinya buku itu berbicara tentang semua hal tentang penyembahan. Why worship? Dimulai dari bab yang pertama. Apa sih? Mengapa kita nyembah Tuhan? Iya. Situ. Kita baru sadar bahwa kita ini diciptakan untuk menyembah. We are created to worship. To worship. That's Jadi right. kalau kita tahu we are created to worship, gak ada alasan untuk kita gak menyembah Tuhan. Iya, betul. Dan beberapa hal tentang bagaimana, kenapa Tuhan jadikan kita, kenapa dia menebus kita untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan sebagai perintah Tuhan. Lalu apa itu penyembahan? Penyembahan itu bicara tentang ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Iya. Bagaimana kita express our love to Him, that is worship. Dan when we express our love to Him bisa dalam banyak hal. Sehingga bukan cuma orang yang bisa nyanyi yang bisa disebut penyembah. True. Yang gak bisa nyanyi pun suaranya false. Saya kalau boleh saya bersaksi, Ya, pengalaman silakan, yang merubah hidup saya untuk mengerti penyembahan. Sekitar kira-kira saya baru 1 tahun kenal Tuhan Yesus. Waktu saya masih mahasiswa, itu di awal tahun 83. Saya gak pernah lupa, saya diajak kakak rohani saya untuk melayani di satu panti sosial. Anak-anak yatim piatu, anak terbelakang mental. Dan minggu itu di kelompok pemuritan kami lagi ngafal Yohanes 4 ayat 23-24. Oke. Barang siapa menyembah Bapa, ia harus menyembah dalam roh Roh dan dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ayat hafalan saya waktu itu. Dan tiba-tiba di tengah-tengah saya main gitar. Kakak-kakak rohani saya melayani anak-anak kecil. Saya baru belajar pelayanan waktu itu. Saya mengiringi mereka nyanyi main gitar. Saya duduk di kusen jendela. Nah di dekat saya ada seorang anak perempuan kecil, umur 10-11 tahun. Saya nggak pernah ketemu lagi anak itu. Apa anak itu sengaja Tuhan suruh taruh di situ gitu ya. Tiba-tiba di tengah-tengah saya lagi main gitar, saya seperti dibawa ke sebuah ruangan yang lain. Dan saya rasa saya seperti ada di ruangan berbeda, saya masih dengar mereka nyanyi. Dan saya rasakan ada seseorang di samping saya. Dan dengan kasih dia berkata, aku sudah memilih engkau jadi penyembah di hadapanku. Wow. Saya tuh gak tahan. Saya bilang, iya Tuhan, saya mau menjadi penyembah yang benar. Karena ayat yang saya sedang hafalkan itu saya utarakan dengan Tuhan. Tiba-tiba suara itu berkata, aku mau kamu belajar dari anak kecil di sebelahmu. Menjadi seorang penyembah benar. Saya terus merasa ada anak kecil. Oh saya tahu Tuhan jadi penyembah itu ada ayat Alkitab berkata kita harus seperti anak kecil. Tapi suara itu berkata lagi,
aku mau kamu belajar dari anak ini. Dan saya mau katakan ini pelajaran yang mengubah hidup saya. Ketika saya mendekati anak ini, saya dengar suaranya. Ternyata saya temukan anak ini bisu. Dia nyanyinya Allah. Pantas dia dari tadi komat kamit beda sama anak-anak yang lain. I see, wow. Dia cute sendiri di pojok. Dan waktu saya dengar, saya tahu dia bisu. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Penyembahan anak ini berkenan di hatiku. Wow. Dan Tuhan bilang, kalau aku berkenan kepadamu, itu bukan karena suaramu. Wow. Tapi karena aku lihat hatimu. Dan waktu itu saya tahu, itu mengubah saya. Saya pikir saya akan jadi penyembah. Karena saya bisa main musik, karena saya bisa nyanyi. Iya. Tapi semua it's all about our heart, our love to him. Itu yang membuat saya, sampai hari ini saya berkata, sebagai seorang penyembah. Bukan hanya kita menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan tuh memperlakukan kita begitu spesial. Wow. Seperti anak kesayangan. Karena saya tahu itu hatinya Tuhan. Kalau kita diberikan talent karunia untuk nyanyi, main musik. Itu cuma cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya buat banyak orang. Menceritakan. Tapi penyembahan sendiri bukan hanya nyanyian yang keluar dari mulut kita. Kadang kita nyanyi, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan tegur. Itu bukan penyembahan. You are not worshiping me. Kamu cuma nyanyi, kamu Di cuma mulut kelihatan saja. bagus. Wow. Makanya kamu cuma dapat pujian manusia. Tapi yang didengar oleh Tuhan adalah setiap nyanyian yang keluar dari hati kita. Dan itu boleh saya saksikan mengubah hidup saya sampai until this day. Ya. Untuk menjadi seorang penyembah yang terus berkenan sama Tuhan. Wow, that's amazing. Alamat YouTube channelnya tadi apa Pak? Williar Kauntu Official. Well and Count to Official. Oke, good. Oke, ya. So blessed to have you. Puji Tuhan. Kita akan take a break. Saya akan membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang bapak yang mengirimkan kesaksiannya. Shalom, good news, puji Tuhan. Dan terima kasih atas bantuan doanya dari tim Good News. Anak kami lulus ujian CPNS di Kemenkumham. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. God bless. God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca. Karena tim konseling dan doa kami selalu siap membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Kalau kita bisa membangun hubungan kita, walaupun berarti kita mengerti bahwa ada satu covenant yang sudah diberikan kepada kita dan covenant ini dibayar dengan darah yang mahal. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita sejak 2005 Good News mengudara. Terima kasih Anda telah mendukung Good News program selama ini. Pemirsa sekalian, seperti yang Anda tahu bahwa pelayanan kami, Anugerah Ministries, telah bersama-sama melakukan begitu banyak hal. Ada Good News program, ada program Church Makeover, kemudian ada program Adikku Sayang. Dan semua ini sudah menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau ke berbagai macam pelosok Nusantara. Kami mengajak Anda untuk terus berpartner bersama dengan kami. Apabila ada di antara pemirsa yang rindu untuk berpartner dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email. Pemirsa juga bisa memberikan taburan melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Terima kasih pemirsa untuk taburan Anda. Kami percaya bagaikan benih yang ditabur di tanah yang subur akan menghasilkan buah yang lebat untuk kerajaan sorga dan untuk kemuliaan Tuhan. Wow, nggak terasa udah segmen terakhir ini ya bersama dengan Bapak Williar Kauntu. Nah, Pak, bisakah memberikan kata-kata dorongan nih Pak ya buat pemirsa yang lagi nonton di rumah, karena kita tahu memasuki tahun 2020 ini tiba-tiba ada begitu banyak hal yang terjadi ya kan. Dimulai dengan banjir di Jakarta, sekarang ini dengan merebaknya virus corona, banyak orang merasa tahun ini kayaknya nggak menentu keadaannya, mungkin akan mempengaruhi bisnis mereka dan lain sebagainya. Silakan Pak. Mungkin saya akan mengutip dari Mazmur 91, Silakan. ayat yang lain, ayat 14 berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sebetulnya berbicara melekat kepada Tuhan itu berbicara tentang kehidupan seorang penyembah. Orang yang suka menyembah Tuhan itu orang yang melekat kepada Tuhan.
Jadi saya percaya kalau kita suka menyembah Tuhan, artinya kita termasuk apa yang dikatakan di Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Dan Tuhan janji, Tuhan pasti meluputkan kita. Dan Tuhan pasti membentengi kita. Sebab kita mengenal nama Dia. Penyembahan bukan sekedar nyanyi, tapi penyembahan membangun satu keintiman dari hati kita dengan Tuhan. Sehingga kita melekat kepada Dia. Dan Tuhan janji, apa yang ditulis dalam Mazmur 91, perlindungan Tuhan bagi kita selalu. Wow, amin. Terima What a kasih blessing. banyak Pak Terima kasih sekali William. untuk Thank waktu. you untuk kesempatannya Pak Daniel. Thank you Ibu Pak, Desi, kami thank sangat you so much. diberkati. Kami Thank sangat you. diberkati. Praise Terima kasih, God. Pak William. Ya, pemirsa sekalian, berbicara masalah penyembahan itu memang bukan tentang lagu sebenarnya, tetapi mengenai suatu lifestyle. Saya percaya ada banyak rupa-rupa lifestyle, tapi salah satu yang very expounding atau sesuatu yang sangat mencolok banget di dalam penyembahan adalah bagi kita orang-orang Kristen adalah bagaimana kita mendapatkan privilege ya. Kita bernyanyi pun kita sudah menyembah Tuhan sebenarnya. Nah, ada satu kejadian dalam firman Tuhan yang mengingatkan saya bahwa pada waktu ada kondisi yang tidak baik, apakah kita bisa menyembah Tuhan? Apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita bisa tetap secara konstan membangun relasi kepada Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26, ada satu kisah di mana Paulus dan Silas itu dimasukkan dalam penjara. Dan itu pasti suatu kejadian yang tidak enak secara manusia. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendiri-sendiri penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu mereka semua. Nah, pemirsa sekalian, tadi yang Pak William sudah ajarkan bahwa menyembah Tuhan itu adalah pada waktu kita membangun suatu relasi. Kita tahu bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, kita sekarang diangkat menjadi anaknya. Firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Ya, jadi hubungan kita bukan cuma sekedar jemaat biasa saja. Kalau KTP-mu Kristen tidak menjamin bahwa engkau punya relasi dengan Tuhan, pemirsa. Termasuk kalau hari ini saudara sudah percaya kepada nama Yesus, tetapi KTP saudara tidak sempat diganti, ya tidak apa-apa. Karena agama yang tertera di KTP itu sebenarnya tidak mendefinisikan kepercayaan saudara, gitu loh. Jadi di sini Paulus dan Silas memberikan suatu contoh yang luar biasa pada waktu dia di penjara, walaupun tidak bersalah, dan pada waktu dia lagi menyembah Tuhan, dan kemudian tiba-tiba ada gempa bumi besar. Nah, kebanyakan orang kan langsung lari dari penjara. Dan mengingat akan kejadian itu, kemudian semua orang dikira udah berlari karena pada waktu itu gelap malam, kepala penjara menghunus pedang dan akan bunuh diri. Ya, nah kemudian tetapi Paulus dan Silas justru mengatakan, tahan, jangan bunuh dirimu karena kami semua di sini tidak ada satupun yang lari. Nah, ini suatu fenomena, suatu yang terjadi. Ternyata pada waktu Tuhan melawat dalam suatu kondisi dalam kehidupan kita, melalui kesusahan kita orang lain akan melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita cuman mengatakan Tuhan baik pada waktu kondisi memang hanya baik dan promosi terjadi, atau kita mengatakan Tuhan baik termasuk di dalamnya walaupun kondisi kita sedang tidak menentu. Nah, kami percaya di tahun 2020 adalah tahun perkenanan Tuhan. Oleh karena itu perkenanan Tuhan ini akan terjadi dampaknya dahsyat pada kehidupan saudara walaupun kondisi tidak menentu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, mari kita bangun dengan kondisi walaupun, bukan karena, saudara. Ya, kalau kita bisa membangun hubungan kita walaupun, berarti kita mengerti bahwa ada satu covenant yang sudah diberikan kepada kita dan covenant ini dibayar dengan darah yang mahal. Nah, pemirsa sekalian, suatu kesempatan yang baik hari ini kita bisa belajar bersama-sama dan kita sangat berharap dari esensi worship ini kita akan diingatkan kembali. Kita mengerti satu langkah lebih dekat tentang bagaimana kita menyembah Tuhan dengan dahsyat. Paulus dan Silas mengerti akan hal itu. Bapak Weller Kauntu mengerti akan hal itu. Ya, dan bagaimana dengan Anda kalau Anda membuat komitmen yang dalam untuk menyembah Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi. Maka saya percaya bahwa hidup saudara akan mempunyai damai sejahtera yang di luar akal pikiran sehat manusia. Anda tertantang? Anda mau berdoa bersama dengan kami? Mari kita berdoa. Tuhan, sangat beruntung sekali kami pada waktu kami menjadi anak-anak-Mu.
Bahkan Engkau sedang persiapkan kami untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan persiapkan kami untuk kami mengerti hati-Mu. Sehingga Tuhan apapun yang terjadi di dunia ini kami tahu bahwa ini semua hanya sifatnya sementara. Kami mau sesuatu yang kekal. Kami mau Tuhan memandang kepada Kristus yang ada di atas sana. Tetapi kami tahu bahwa tugas kami belum selesai. Biarlah selama tugas kami belum selesai, selama nafas hidup masih Engkau percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan ini menjadi bagian yang kami harus mainkan. Supaya nama-Mu di surga dipermuliakan. Memberkati setiap pemirsa sekalian. Engkau yang lagi dirundung kemalangan. Engkau yang dirundung ketidaktentuan. Atau engkau yang lagi galau dalam kondisi apapun. Engkau terima damai sejahtera ini. Pada waktu engkau membangun relasi, menyembah Tuhan. Di dalam kondisi apapun, biarlah damai sejahtera daripada Bapa melalui Kristus Yesus dan Roh Kudus bersama dengan saudara. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Kau terima ini pemirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin, amin, amin. Wow, hari ini luar biasa Daniel ya. Yes. Saya sangat diberkati dengan episode ini awesome. ya. Ada begitu banyak pelajaran berharga yang kita belajar bersama-sama hari ini. Tapi yang saya dapatkan salah satunya Apa nih tuh? ya. Pak Weliar itu meskipun sudah menulis 300-an lagu, tapi dia tidak merasa sombong atau berbangga diri. Malah dia bilang bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dia dikaruniai oleh Tuhan, lagu-lagu itu yang dia download dari surga. Itu membuat saya belajar. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, apapun yang kita bangun dalam hidup ini, mari kita kembali memberikan kemuliaannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ya, right. Yeah. karena dengan cara demikian kita akan terus hidup bergaul sama Tuhan dan penyembahan kita kepada Tuhan itu nggak akan putus ya. Pemirsa, kami berharap Anda diberkati ya, dan kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang, hari, jam, stasiun televisi yang sama dalam program kesayangan kita Good News Program bersama saya Debbie Katarina dan suami saya Daniel Hendrata. Yang belum subscribe, ayo subscribe dan jangan lupa share channel ini kepada teman-teman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.